Bab 641. Hahaha, sayang sekali ingin menuduh kami berkulit hitam. Pagi-pagi sekali, Yang Sa kembali ke halaman dari luar sambil tertawa. Wajahnya girang. Kedua pria itu, Yin Sa dan Gui Sa, tersenyum bahagia. Zuofan mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Dia memandang mereka dengan aneh dan berkata, "Ada apa? Hei, ini lebih baik daripada memukuli darah ayam." Tidak menyadari senyum jahat, Yang Sa melihat ke setiap kamar dan berkata, "Kelompok kelinci kecil. Jangan buru-buru membagikan hasil kemenangan hari ini dengan Laozi." Petik 2. Jika kamu ingin pamer, kamu bisa pamer denganku. Aku akan membiarkan mereka membuat perbatasan dan berlatih meditasi. Kita harus memanfaatkan hari-hari ini untuk mengkonsolidasikan pencapaian yang baru saja menerobos. Haha, benar, masih memikirkanmu. Lagi pula, kami adalah pria yang terus-menerus menantang. Tidak mungkin lagi memuaskan ambisi kami hanya dengan mengikuti 3 perintah satu persatu. Menatap Zuofan, Yang Sa tidak merasa senang. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat, "Pembantu rumah tangga Zuo, apakah kamu tahu apa yang akan kita lakukan pagi ini?" Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata, "Tidak, saya tidak tahu, saya tidak ingin tahu. Paling-paling, saya dipanggil untuk menangani urusan kemarin. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Tidak menyadari stagnasi, Yang Sa mengangkat bahu tak berdaya, "Kamu bocah, itulah yang membuat orang membenci, gigi mereka gatal. Kamu seperti monyet. Saya tahu lebih baik daripada siapapun di hati saya, dan saya tidak tahu apa yang saya katakan. Saya bahkan tidak bisa menjual pas. Ini benar-benar mengecewakan, Hang." "Haha, Yang Xia. Apa yang harus kamu lakukan dengan bocah ini? Mari kita bicarakan sesuatu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melakukannya." Pada saat ini, Yin Sa menepuk bahunya dan tertawa. Tetapi mendengar ini, mulut Yang Xia yang patah menolak, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, saya masih mengatakan. Masalah ini harus diberitahukan oleh saya secara pribadi untuk membuatnya lebih indah." Ketika mereka saling memandang, mereka semua tertawa dan menggelengkan kepala ketika mereka melihat penampilan Yang Sa, seolah-olah mereka sedang berbicara tentang sejarah kaum revolusioner. "Bocah ini, biasanya tidak punya hobi, seperti kecanduan mulut, lalu lepaskan dia." Di pagi hari, kami dipanggil dengan suara kasar. Melihat sekeliling, saya melihat seorang pria paruh baya dengan pakaian linen kasar berdiri di pintu. Meskipun penampilannya tidak luar biasa, dia memiliki momentum yang kuat. Yang Xia seperti berbicara tentang mendongeng. Zuofan melihat semua ini, tetapi pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tiupan keras. Dia berkata dengan dingin, singkat dan to the point, "Katakan intinya." Pria itu adalah pelari Suanglong Yuan. "Ayo pergi dan jelaskan apa yang terjadi kemarin." Wajahnya tenggelam dan Yang Sa menatap tanpa daya pada Zuofan dan mengeluh, "Dapatkah Anda memahami suasana hati pendongeng? Anda dapat mengganggu suasana yang diciptakan oleh tanpa ampun." Tidak menyadari senyuman, Zuofan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tahu mengapa semua penatua dan penyembah sekte sihir CE takut anak ini akan menceritakan sejarah kaum revolusioner. Sungguh menyakitkan mendengarnya bercerita. Melihat diamnya Zuofan, Yang Sa menatapnya dalam-dalam. Setelah lama merenung, dia tidak bisa menahan diri. Dia melanjutkan, "Saat itu, kami mengikuti pria itu ke tempat ujian kemarin. Itu adalah tempat yang sunyi dan sepi. Namun, ada 2 sosok tinggi dan besar berdiri di sana, yang membuat kami menyembah." "Katakan intinya." Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan mulut Zuofan tiba-tiba berkata, "Selain itu, saya menghancurkan salah satu dindingnya kemarin, yang mana dari reruntuhan itu?" Dia melambaikan tangannya dengan jijik. Wajah Yang Sa tidak puas dan berkata, "Yah, Anda tidak menyukai kontras konsepsi artistik Laozi. Saya tidak ingin mengatakan itu. Faktanya, kami dipanggil untuk melihat naga ganda. Dan kemarin, ketua hakim dan hantu lelaki tua Lu ada di sana. Kedua penguasa tertinggi itu saling berhadapan untuk memahami situasinya." "Apa, naga ganda itu ada secara langsung? Bukan dari seorang Leng?" Zuofan juga berada di bawah hati seorang Lin.
Mengangguk sedikit, Yang Sa berkata, tentu saja, ada hal besar yang terjadi di 3 sekolah berikutnya. Suanglong tertinggi secara alami pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Terlebih lagi, sungguh menakjubkan melihat ekspresi dari 2 master tertinggi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memimpin kontes besar dari 3 sekolah berikutnya secara langsung, hanya untuk mencegahmu membuat masalah lagi. Hahaha. Suatu kehormatan besar bagi Suanglong untuk tampil sendirian untukmu. Yin Sa juga mengangguk dan menatap Zuofan, tersenyum bahagia. Alis sedikit cemberut, cara aneh Zuofan, katakanlah, masalah kemarin sudah berakhir? Tentu saja, apalagi? Seperti yang saya katakan pada waktu itu, Anda berada di atas panggung, membidik beruang grizzly. Murid-murid yang mengendalikan binatang itu mati dengan menyedihkan di lapangan. Mereka benar-benar terkejut sampai mati oleh gempa susulan energi. Itu telah tidak ada hubungannya dengan kita. Tetua hakim juga jujur dan jujur. Suanglong selalu bertindak tidak memihak. Secara alami, kita tidak akan malu. Wajar bahwa cara yang jahat. Setelah memikirkannya sedikit, Zuofan bertanya lagi, bagaimana dengan Nalu yang lebih tua? Apakah dia bersedia menyelesaikan seperti ini? Yah, bagaimana dia bisa didamaikan? Tetapi bahkan jika dia mematahkan mulutnya, Suanglong tertinggi tidak akan mendengarkannya. Bagaimanapun, faktanya ada di depan kita. Siapa di antara kita yang datang untuk menghadiri pertemuan naga ganda yang sudah merencanakannya? Menderita kerugian besar, hanya saja dia tidak beruntung kali ini. Hanya sedikit sengsara. Hahaha. Dengan tawa yang meledak, Yang Sa berkata dengan tawa, ngomong-ngomong, dia juga menuduh kami dari Black Foam, mengatakan bahwa dia tidak melihat kami di pintu elit sekte kebijakan sihir. Dan mengatakan bahwa kami meminta bantuan asing. Pada saat itu, saya mengatakan kepadanya bahwa kami berada di rumah sialan itu. Akibatnya, dia segera menjadi bodoh dan berkata bahwa Tuhan kita adalah penjahat yang tidak tahu malu dan terlibat dalam tipuan seperti mencuri balok dan mengubah pos. Akhirnya, Suanglong tertinggi tampaknya bosan dengannya, dan memintanya untuk menemukan tubuh fisik untuk bertahan hidup, agar tidak menghilang di antara langit dan bumi. Hahaha, saya pikir dia sangat marah saat itu. Mendengar ini, 3 lainnya juga tertawa dan menggelengkan kepala. Lutua yang malang ini tidak memiliki kata yang berguna, tetapi hanya ada satu kalimat yang benar. Itu adalah patriark mereka. Dia memang penjahat yang tak tahu malu. Bahkan orang-orang mereka sendiri tidak keberatan dengan ini. Satu melihat satu sama lain, semua orang diam-diam tertawa lagi. Namun, pada saat ini, minuman besar Wu terdengar. Zuofan, tidak baik, anak es, dia dibawa pergi. Bukan dari Leng, keempat orang melihat keluar, tetapi mereka melihat bayangan anggun berlari ke arah mereka dengan tergesa-gesa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Putri Yongning. Nah, itu gadis itu lagi. Bukankah dia yang pertama datang untuk memberi selamat padamu setelah kita keluar dari pertemuan kemarin? Ada seorang gadis yang ditangkap, kelopak mata sedikit melompat, Yang Sa memasang wajah aneh. Tidak mungkin tempat halaman naga ganda, siapa yang berani bersikap kasar? Itu tidak membunuhku. Di bawah hati juga ada keraguan, Zuofan dengan lembut mengangkat 2 langkah ke depan, memegang tubuh Yongning dengan tergesa-gesa, cara ringan. Apa yang terjadi? Katakan perlahan. Zuofan, tidak bagus. Kami diejek oleh sekelompok putra dari negara lain segera setelah kami pergi. Suanger menghentikan mereka dan meminta saya untuk meminta bantuan. Sekarang saya pikir dia telah ditangkap. Yongning cemas dan bingung. Air matanya mengalir seperti catatan, dan matanya penuh kecemasan. Setelah mendengar ini, Yang Sa dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, di mana leluhur generasi kedua begitu berani sehingga dia berani membuat kesalahan di sini? Bahkan tamu terhormat dari berbagai negara yang datang untuk menonton perang tidak memiliki keberanian. Ada apa? Lagi, jika Anda dapat menemukan pelari di halaman Suanglong untuk membantunya menyelesaikan masalah ini, mengapa pergi sejauh ini untuk meminta bantuan? Yang Sa 3 orang dalam keraguan hati, Zuofan juga sedikit cemberut. Zuofan, dengarkan aku. Tampaknya orang-orang luar biasa tidak mempercayainya. Yongning menceritakan kata-kata sebelumnya lagi dengan panik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Warna memohon di matanya tidak seperti selingkuh. Bahkan,
Sorot mata yang sedikit berdebar, ada rasa kegilaan. Tetapi membalikkan mata putihnya, Yang Sa tidak bisa menahan tawa. Yah, gadis ini pasti dirangsang dan takut menjadi konyol. Pidatonya lebih rumit daripada Lao Zi. Yah, begitu. Kita akan menyelamatkan embun beku sekarang. Melihat Yongning dalam-dalam, mata Zuofan berkedip, anggukan ringan. Yang Sa melihat, tetapi seorang Leng, hei, benda ini terlalu aneh. Kamu benar-benar pergi? Namun, Zuofan seolah-olah tidak mendengar kata-katanya, genggaman pinggang Yongning, lalu tiba-tiba terbang tinggi di langit, menghilang dalam sekejap mata. Yang Sa ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi Yin Sa menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Anak ini jauh lebih pintar darimu. Kamu bisa melihat masalahnya. Di mana dia tidak bisa melihatnya? Mengetahui ada harimau di pegunungan, apakah kamu lebih suka pergi ke Gunung Harimau? Alisnya tidak terasa tertarik, Yang Sa tidak merasa tersenyum, menghela nafas bocah ini. Benar-benar orang yang terampil, berani ah. Dengan itu, ketiganya saling memandang, dan mereka semua kembali ke kamar, tidak khawatir tentang keselamatan Zuofan. Di sisi lain, di hutan yang gelap, mata Frost sedikit tertutup, dan dia berbaring dengan tenang di depan pohon besar seperti putri tidur. Dia dikelilingi oleh lapisan lingkaran cahaya biru muda, kupu-kupu biru muda sepanjang 1 meter, terus-menerus terbang di sekelilingnya, melambaikan cahaya biru. Tiba-tiba, mata Frost tiba-tiba terbuka, pupilnya seperti bintang di langit, misterius dan mendalam, gelombang aneh tiba-tiba menyebar, dan semua cahaya biru di sekitarnya hancur. Dan kemudian dia menutup matanya dengan lembut, seperti jika dia tertidur. Kupu-kupu itu terkejut, dan tubuhnya bergetar 2 kali. Dia menatap es dengan ngeri dan membuat suara yang akrab, siapa gadis kecil ini? Aku tidak bisa menyerang keilahiannya dan mengendalikannya. Dia hanya bisa menjatuhkannya. Ini apa yang terjadi di sini? Pria ini adalah roh Penatua Nalu. Sebelumnya, ketika tubuhnya dihancurkan, dia tidak menunjukkan wujud rohnya, yaitu dia takut orang akan mengetahui kekuatannya dan berjaga-jaga. Sekarang dia ingin membalas dendam, jadi dia memainkan kekuatannya yang sebenarnya. Akan menjadi kejutan besar jika kita membiarkan beberapa persembahan yang Xia melihatnya. Ini karena roh tetua Lu juga merupakan jiwa yang sangat langka di dunia ini. Ini adalah kupu-kupu neraka, yang menjerumuskan musuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. Bab 642. Wah! Semburan udara, Zuofan dengan Trans Yongning datang ke langit hutan lebat ini, di bawah bimbingannya, mencari setiap sudut di bawah. Hei, akhirnya, ketika aku membersihkan monster kecilmu, aku akan mengirim kedua gadis itu kepadamu untuk dimakamkan. Dengan mencibir, Lu Changlao tiba-tiba menghilang ke dalam hutan yang dalam. Hanya embun beku yang masih bersandar di pohon, menghadapi warna yang tenang. Zuofan berlari kencang melintasi langit, menjelajahi semua yang ada di bawah. Tiba-tiba, Yongning satu jari di bawah pohon, matanya bingung dan mendesak, lihat, apakah anak es? Haha, penglihatanmu lebih baik daripada milikku. Mau tak mau tertawa. Mulut Zuofan melintasi busur yang tidak dapat dijelaskan, membungkuk, bergegas ke masa lalu. Dalam hal ini, ayo turun, Su. Sekejap, Zuofan telah jatuh ke tanah, lihat ke atas, tetapi lihat es bersandar di pohon, tidak sadarkan diri. Semuanya jelas di hatinya. Zuofan membawa Yongning ke arah Suanger. Dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu untuk menjelajahi situasi di sekitarnya, tetapi mulutnya selalu digantung dengan sepasang radian jahat, dan hatinya mencibir berulang kali. Bersenandung. Namun, Zuofan 2 orang belum datang ke tubuh anak es. Gelombang tak terlihat tiba-tiba berkedip di ruang di sekitar mereka. Kemudian, melihat tirai halo biru naik, lingkungan di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi dunia putih yang luas. Tidak ada apa-apa, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Dan Yongning di sekelilingnya, juga mata kusam, tubuh secara bertahap ilusi, dan kemudian dengan cepat menghilang. Di sini, hanya Zuofan yang tersisa. Fantasi. Alisnya bergetar, dan Zuofan tidak bisa menahan tawa, ini memang jebakan. Tepat ketika saya datang ke sini, saya melihat bahwa tidak ada jejak susunan di sekitar. Ilusi ini harus dibuat oleh manusia. Hahaha, kamu tahu itu jebakan, tapi kamu masih masuk.
Kamu benar-benar sombong, brengsek. Tiba-tiba, minuman seorang lelaki tua terdengar. Zuofan baru saja mendengarnya, dan kemudian dia memalingkan bibirnya dengan jijik. Dia berkata dengan tenang, "Lu tua? Bukankah memalukan bagi seorang ahli sepertimu untuk menggunakan dua gadis kecil sebagai umpan?" Dia meremehkan untuk membalikkan bibirnya, tetapi dia menolak untuk menjawab, "Jadi apa? Siapa yang membiarkan ini menjadi halaman naga ganda? Anda memiliki 3 penyembah di sekitar Anda. Saya tidak pandai menyerang, jadi saya hanya bisa menggunakan rencana saya. Kemarin ketika kerumunan pergi, saya melihat bahwa kedua gadis itu tampak sangat dekat dengan Anda. Jadi saya mengambil kesempatan untuk membuat mereka terpesona dan membiarkan mereka memikat Anda ke sini. Tetapi salah satu dari gadis-gadis itu, entah bagaimana, tidak bingung, tetapi itu sangat sulit agar aku mengerti." "Oh, maksudmu embun beku?" Zuofan mengangguk dengan jelas. Zuofan tidak terburu-buru dan menjelaskan kepadanya dengan santai dan elegan, dia adalah putri suci alam semesta. Dia pandai melihat rahasia surga, mengetahui nasib, menyapu semua kabut dan melihat kebenaran. Jika Anda menggunakan sihir padanya, Anda hanya memukul pistol. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Lu mengangguk sedikit dan tiba-tiba berkata, "Begitulah. Saya pernah mendengar bahwa ada keluarga Yun di Tianyu yang sangat aneh. Saya melihatnya hari ini, dan itu benar-benar luar biasa. Tapi nak, jika Anda memberitahu saya ini rahasia hari ini, saya tidak takut bahwa saya akan mengambil gadis itu kembali dan mempelajarinya dengan baik. Lagi pula, ini juga jenius. Pelajari kentut, orang mati, pelajari hantu." Sudut mulutnya sedikit menyeringai, Zuofan menunjukkan senyum aneh. "Karena saya berani berbagi rahasia dengan Anda hari ini, saya yakin Anda akan menyimpan rahasia ini. Dan orang mati adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk membocorkan rahasia." Mendengar ini, Penatua Nalu tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, anak yang sombong, kamu memegangnya di tanganku sekarang. Mengapa kamu bisa membunuhku? Jie, tubuhmu dihancurkan oleh Laozi. Hanya sedikit lagi usaha untuk menghancurkan semangat dan jiwamu. Bukan masalah besar." Begitu kata-katanya jatuh, sayap Zuofan tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya redup, melayang-layang dan tertawa. "Anda harus tahu, Pak Tua, fantasi itu adalah ilusi, bukan substansi. Sekarang sayap laut biru saya hantu sedang berlangsung. Begitu Anda menghirup bubuk saya, Anda akan jatuh ke alam mimpi. Anda tidak dapat melepaskan diri darinya, dan Anda akan dapat mematahkan ilusi roh." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Zuofan terus mengepakkan sayapnya, dan bubuk itu terbang sementara itu. Namun, Tetua Lu melihat ini, tetapi dia mencibir dan meremehkan, "Bocah bau, kamu benar-benar berkembang dengan baik dan memiliki pikiran yang sederhana. Sayap hantu laut biru ini benar-benar aneh, tetapi hanya dapat ditujukan pada orang-orang dengan tubuh fisik. Tubuhku telah hancur. Serbuk ringan ini tidak bisa dihirup ke dalam tubuhku. Bagaimana aku bisa jatuh ke alam mimpi? Kamu sia-sia, haha." Tubuh tidak merasakan stagnasi, alis Zuofan berkerut dalam, warna wajah langsung bermartabat, seolah-olah juga hanya bereaksi untuk datang. Kemudian dia mengambil kembali sayapnya, tangannya merah, dan dia marah dan berkata, Ilusi itu salah, tinjuku benar. Fantasi diatur berdasarkan dunia nyata. Aku telah menghancurkan tempat ini. Kamu tidak bisa menghancurkannya." Dengan minuman besar, mata Zuofan tiba-tiba membeku, dan dengan pukulan kuat dari lampu merah, dia memahat dengan keras ke bumi. Ledakan. Tetapi setelah mendengar suara keras, bumi menjadi tenang kembali setelah getaran hebat. Kemudian lampu merah memantul dan menerbangkan tubuhnya sendiri, dan segera memuntahkan seteguk darah merah. "Hahaha, Anda telah merasakan pengalaman pahit. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menembus ilusi saya." Penatua Naru berkokok dengan bangga lagi. Zuofan berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, "Tidak mungkin. Kekuatan mundur ini pasti ilusi. Kekuatan tinjuku pasti telah menghancurkan bumi. Dengan beberapa pukulan lagi, ilusi akan hancur." Dengan cara ini, Zuofan tiba-tiba meninju, dan kekuatannya menembus langit. Namun, tinju itu mengenai udara, tetapi setelah fluktuasi ruang,
mereka tiba-tiba bangkit kembali. Pada saat itu, dia terluka parah lagi. Dengan cara ini, Zuofan sudah terluka dan membuat dirinya terlihat seperti orang dewasa setelah 3 atau 5 tinju. Outlu menatapnya dengan banyak senyum jahat dan berteriak, "Nak, bahkan jika kamu kuat, kamu akan mati kali ini. Ini adalah duniaku. Kamu tidak dapat mengambil keputusan." Astaga, di sebelah anak yang dikutuk, sesepuh Naru menggertakkan gigi, banyak minum. Kemudian, ruang di sekitarnya berubah lagi dan menjadi dunia berdarah, dan kaki Zuofan tiba-tiba menjadi genangan darah. Seiring dengan lolongan hantu yang membosankan, ribuan roh jahat mendekati Zuofan dari segala arah, dari langit ke tanah. Tubuh mereka penuh darah dan usus mereka busuk. Hanya mata mereka yang memancarkan kejahatan dan kekejaman. "Zuofan, kembalikan hidupku. Zuofan, kembalikan hidupku." Di antara mereka, sekelompok besar orang masih menjadi musuh Zuofan yang pernah terbunuh. Pada saat ini, mereka hanya datang untuk meminta nyawa mereka. Pupil matanya tidak bisa membantu menyusut. Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan bergumam, "Tidak mungkin. Ini semua ilusi. Saya ingin menghancurkan kalian semua." Raungan, Zuofan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dia akan memukul dengan keras. Namun, sebelum dia bisa mengepal, lengannya tiba-tiba ditangkap, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Segera setelah pupilnya membeku, Zuofan menoleh dan melihat bahwa roh-roh jahat sudah memanjat tubuhnya dan menggerogoti lengannya. Lengan unicorn yang kuat digerogoti menjadi tulang putih dalam sekejap, dan kemudian tidak ada tulang lagi. Menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, Zuofan berseru, "Tidak mungkin, ini ilusi, tidak benar." "Iya, itu ilusi. Tapi orang yang mati dalam fantasi akan mati dalam kenyataan, haha." Di langit yang tak berujung, terdengar tawa jahat Lu Chang. Zuofan menatap langit, berteriak berulang kali, merasakan sakit digigit, tetapi tidak punya cara selain berteriak. "Kemudian saya melihat tubuh saya ditelan selangkah demi selangkah, tetapi saya tidak dapat membuat kekuatan apapun. Dalam keputusasaan, saya jatuh ke kolam darah yang bau, tenggelam di dalamnya dan menghilang." Di sisi lain, di bawah pohon besar, tubuh Zuofan terbaring di sana, tetapi matanya tertutup, alisnya terkunci, dan wajahnya kesakitan. Tangan dan kakinya tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak. Seekor kupu-kupu biru muda berbalik di sekelilingnya, dan fluoresensi biru menyelimuti tubuhnya dan tertawa aneh, "Hei, hai bocah bodoh, tebakanmu salah. Kamu salah menebak dari awal. Jiwaku adalah kupu-kupu impian. Ini bukan kupu-kupu, ilusi untuk menyeret orang ke dalam mimpi buruk. Cara Anda menghadapi fantasi tidak berpengaruh dalam mimpi buruk tak berujung yang telah saya buat untuk Anda. Bagaimanapun, di dunia itu, aku adalah dewa dan dapat mengendalikan segalanya. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk melambaikan tanganmu, kamu juga bertinju dalam mimpimu, yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan dan tubuhmu. Namun, ada hanya satu hal yang relevan. Jika Anda mati dalam mimpi Anda mati dalam kenyataan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mimpi kematian Anda juga dikendalikan oleh saya. Saya akan membuat Anda sengsara untuk membalas kematian kami Master Pengendalian Binatang berusia 10 tahun. Haha, sayang sekali. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Namun, tepat pada saat ini, senyum ringan tiba-tiba terdengar. Begitu tubuhnya dingin, jiwa kupu-kupu mimpi melihat tubuh yang tenggelam dalam mimpi buruk dan berseru, "Kamu, apakah kamu sudah bangun? Tidak pernah tertidur?" Wajahnya yang menyakitkan tiba-tiba melebar. Mulut Zuofan menyunggingkan senyum aneh. Anda membuka mata Anda dan menatapnya dengan senyum jahat, kupu-kupu mimpi memang roh yang langka. Itu bisa mengejutkan pihak lain. Sayang sekali saya bertemu Lao Su hari ini, yang merupakan musuh bebuyutan. Dengan ketakutan, Penatua Nalu melihat sekeliling untuk melihat sekelilingnya. Tirai cahaya birunya masih ada di sana. Dia terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu bisa bangun dalam keadaan mimpi burukku?" "Haha, apakah kamu tidak mengerti aku? Seharusnya aku mengatakannya sejak lama. Aku tidak pernah tertidur." Menghina mulutnya, mulut Zuofan melintasi busur misterius, seluruh tubuh mulai secara bertahap ilusi, dan kemudian benar-benar menghilang.
Ketika tetua Lu melihat ini, dia terkejut, dan dia tidak tahu mengapa. Tapi tidak jauh dari situ, ada sosok Zuofan, bersandar santai di pohon besar, dengan banyak senyum lucu. Ada 3 cincin emas di pupil kanannya. Lingkungan dari roh kupu-kupu impian sesepuh Lu, saya tidak tahu kapan, telah ditutupi dengan batas yang tidak terlihat. Ruang ilusi, seperti gelombang air, terus berkedip. Bab 643. Tingkat ketiga dari murid dewa yang kosong dan cerah, ilusi kosong. Hati di bawah minuman besar, mata Zuofan membeku, 3 cincin emas tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang aneh. Pada saat yang sama, tetua Lu tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia bergetar. Langit cerah asli tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah matanya yang terkejut, bulan darah naik perlahan, seolah-olah mata jahat sedang memandang semua makhluk di bawah. Lu tua terkejut. Dia sangat gugup sehingga dia tidak dapat membuat saluran ini adalah ilusi. Apakah benar orang tua yang mendapatkan triknya? Jie, kamu benar, Pak Tua. Di atas awan, serangkaian tawa jahat pecah. Anda telah jatuh ke alam ilusi saya sebelum keterampilan mimpi buruk Anda. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, pada saat ini, Anda berada di dunia Laozi. Andalah yang benar-benar mau mati di sini, hahaha. Pupil matanya mengecil, dan Lu tua mau tidak mau berkata, tidak mungkin. Kapan kamu menemukan tempat persembunyianku? Yah, kamu tidak perlu tahu itu. Senyum aneh melintas di sudut mulutnya. Zuofan menatap kupu-kupu yang ketakutan di depannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Bayi berdarah itu membuat senyum aneh yang tajam, dan terbang ke bahu Zuofan dengan suara mendesing, dan menatapnya dengan satu mata, yang merupakan ejekan tanpa akhir. Faktanya, Zuofan, menurut Yongning, jatuh ke area ini sebelum dia melepaskan bayi darahnya terlebih dahulu. Benar saja, roh tetua Lu ditemukan tidak jauh. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menciptakan ilusi di area itu dengan kekuatan ilusi, seolah-olah sosoknya sendiri telah jatuh di sana, tetapi sebenarnya dia sudah menghilang ke dalam hutan. Ketika Nalu yang lebih tua muncul dan berpikir bahwa dia telah berhasil dalam siasatnya, dia ditutupi dengan ilusi. Jadi dari awal hingga akhir, semuanya adalah ilusi. Lu Chang berpikir bahwa dia telah menang, tetapi dia selalu dikendalikan oleh fantasi Zuofan. Tetapi dia hanya mimpi. Mengaum. Tiba-tiba, bumi bergetar. Satu demi satu, suara tinggi nyanyian naga, tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan raungan, seluruh bumi pecah berkeping-keping, dan ratusan naga tiba-tiba terbang di langit, tersenyum dan bangga selama 9 hari. Pupil matanya mengecil. Lu Changlao kaget dan kaget. Tepat pada saat ini, suara mengejek Zuofan terdengar lagi. Tuan Lu, mimpi buruk Anda lebih kuat, tetapi Anda tidak dapat menangkap orang. Apa gunanya? Tetapi batas fantasi saya berbeda. Jika saya ingin keluar, itu sangat sulit. Haha. Petik 2. Kamu apa yang akan kamu lakukan di bawah hati tidak terasa sesak? Tetua Lu akhirnya gugup, takut kehabisan suara. Dengan jijik, Zuofan menolak untuk menjawab, lakukan apa yang baru saja Anda lakukan, bukan? Orang yang mati di alam mimpi dan mimpi buruk juga akan mati dalam kenyataan. Jadi, Anda harus menanggung cobaan berikutnya. Jangan terlalu tersiksa. Roh itu akan runtuh dan mati. Kemudian kamu akan mati sendiri dan membuat dunia tertawa. Haha. Beraninya kamu, roh itu gemetar, dan memarahi. Ini adalah halaman naga ganda. Apakah Anda berani membunuh orang di sini? Apakah Anda takut mati? Beraninya aku berani, karena kamu ingin aku mati, aku tidak harus membiarkanmu hidup lagi. Murid tidak merasakan pembekuan, Zuofan tiba-tiba meminum sebuah suara, bocah tua, rasakan apa yang disebut 10.000 rasa gigitan naga. Mengaum. Begitu kata-kata itu jatuh, naga yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit dan bergegas ke Penatua Lu. Dia terkejut, tetapi dia ingin melarikan diri. Tetapi di mana dia bisa menemukan jalan keluar? Sebelum terbang sejauh 2 atau 3 meter, sayap kupu-kupu impian tiba-tiba digigit naga raksasa. Kemudian, naga lain juga mengikuti, naik turun mulutnya, semua menggigit tubuhnya, dan kemudian satu demi satu merobek seluruh rohnya menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, Lu yang lebih tua merasa bahwa dia merasa dilempar dan meratap dengan getir.
Ah! Di ruang hampa, roh kupu-kupu mimpi terus mengguncang tubuh, mengirimkan jeritan yang menyayat hati. Zuofan melihat ke samping, menunjukkan senyum jahat. Pada saat ini, dia telah memadatkan semangat naga langit. Kekuatan Dewa Yuan tidak sama dengan kekuatan aslinya. Di masa lalu, sulit baginya untuk membunuh orang kuat dengan citra tertinggi. Tapi sekarang, dia dapat dengan mudah membunuh master virtual, dan tidak ada masalah. Melihat ke atas, menurut kekuatan roh, Zuofan dapat dengan jelas mengetahui bahwa Lu yang lebih tua ini juga merupakan master 4 tingkat untuk mengubah kekosongan. Tapi di depannya, seperti bayi, tidak ada serangan balik. Dapat dilihat bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut dengan karakter biasa bahkan jika dia tidak bisa berjalan secara horizontal. Setidaknya, para tetua klan jenderal menyembah, dia masih memiliki kekuatan perang. Berpikir seperti ini, bahkan Zuofan sendiri tidak bisa menahan tawa. Sebagai pemuda dari generasi muda, apakah dia terlalu kuat? Jangan beri orang tua itu nafkah, haha. Namun, tepat ketika dia puas, suara pujian tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Oh, yang bermarga Lu itu sangat mudah untuk dipegang. Haha, ini benar-benar merugikan diri sendiri. Kamu tidak bisa hidup. Wah, dengan tangan. Tidak heran dia bisa membunuh murid elit dari seluruh klan pengendali binatang buas dengan satu gerakan. Tampaknya pertarungan antara 3 sekolah berikutnya tidak cocok untuk kamu maju. Pupil matanya menyusut. Zuofan terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan janggut hitam. Dia tidak tahu kapan dia berdiri di belakangnya. Sepasang mata yang dalam, menatap erat ke tubuhnya yang kaku, sudut mulutnya melintasi senyum acuh tak acuh. Karena Zuofan terkejut, ruang ilusi menghilang. Setelah beberapa kali siksaan mental, roh Lu Changlao jatuh ke tanah tanpa daya dan sekarat dengan lemah. Namun, Zuofan tidak bisa merawatnya lagi. Dia hanya melihat pria tua di belakangnya dengan hati-hati. Dia berjaga-jaga. Untuk bisa dekat dengan diriku sendiri dalam keheningan, aku belum menemukan bahwa kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Terlebih lagi, orang ini memberinya perasaan yang sama seperti yang diberikan oleh siswa melukis itu. Dapat dilihat bahwa mereka pasti master dari level yang sama. Dia bisa berbagi level yang sama dengan orang pertama di Shizu. Zuofan ingin tahu dengan jari kakinya bahwa dia bukan ahli yang bisa dia tangani. Jadi dia segera menurut dan berkata, berani bertanya pada yang lebih tua. Jenggot hitam tertinggi. Namun, sebelum dia bisa mengetahui apa yang dia katakan, Penatua Nalu mengangkat kepalanya dengan sia-sia dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Matanya bersinar dan dia berkata, yang tertinggi telah datang tepat pada waktunya. Anak ini berani melakukan pembunuhan dan pembunuhan di halaman Suanglong. Tolong beri dia keadilan. Alis tidak bisa tidak melompat. Zuo mengipasi wajah ragu, janggut hitam tertinggi. Haha, lumayan. Dengan senyum dingin, Tetua Nalu mengucapkan suara sarkastik, anak bau, kamu tidak tahu Gunung Tai. Anda bahkan tidak tahu janggut hitam. Saya akan mengatakannya dengan cara lain. Anda harus tahu, orang tuanya adalah salah satu dari 2 naga, mewakili puncak jalan iblis di seluruh negara bagian barat, hitam tertinggi jenggot. Petik 2. Apa, Suanglong tertinggi? Pupil matanya menyusut dengan keras. Zuofan menghirup udara sejuk dan memandang lelaki tua itu dengan cara yang luar biasa. Dia terkejut. Ini adalah salah satu dari 2 naga yang diakui sebagai yang terkuat di Shizu setelah kepergiannya. Melihat mata terkejut Zuofan, Maha Guru berjanggut hitam melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, jangan panik, saya tidak membidik Anda. Sebaliknya, itu untuk menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang tampaknya itu tidak perlu untuk ini, haha. Petik 2. Apa? Terkejut, Lu Changlao berkata dengan tak terbayangkan, Yang Mulia, orang ini tidak menghormati aturan halaman Suanglong dan membuat masalah secara terbuka. Bagaimana Anda bisa? Diam. Cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Jenggot hitam memberinya tatapan dingin dan mendengus, Lu tua, apakah kamu buta ketika kamu sudah tua? Apa maksudmu mengikat kedua gadis itu? Menunjuk kedua gadis Suanger dan Yongning, yang masih tidak sadarkan diri di samping pohon, Maha Guru berjanggut hitam berkata dengan dingin. Kami telah membuat keputusan atas 3 kecelakaan Dabi kemarin.
Anda masih ingin membalas dendam secara diam-diam. Di mana apakah kamu menempatkan aturan halaman Xuanglong? Aku tidak tahu apa yang disebut anjing. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Itu rasa hormat. Jangan menekan hidungmu di wajahmu. Petik 2. Cahaya dingin melintas di matanya, dan master tertinggi berjanggut hitam itu mengaum. Ketika Penatua Nalu melihatnya, dia gemetar dan mulai gemetar. Di seluruh wajahnya, dia berkata, tapi... Suara mendesing. Tanpa tanda apapun, Maha Guru berjanggut hitam itu menekuk jarinya dan memancarkan semangatnya melintasi semangat sesepuh Nalu. Roh itu bergidik dan menghilang sama sekali. Itu tersebar dalam sekejap dan menghilang di bagian langit dan bumi ini. Itu hanya untuk sesaat. Penatua Nalu dibunuh tanpa ampun oleh penguasa berjanggut hitam, dan bahkan Zuofan tidak menanggapinya. Tiba-tiba, ada satu orang yang berkurang di sini. Aku menyuruhmu diam dan tetap berkokok dan ribut di sana, Sepasang leng melirik tempat di mana roh itu menghilang, dan janggut hitam itu mengeluarkan suara samar. Zuofan melihat ini, tetapi tiba-tiba lapisan keringat dingin di dahi, jantungnya gugup. Bahkan Zuofan, sedikit gelisah menghadapi lawan seperti Xuanglong tertinggi yang tidak memiliki perlawanan. Memalingkan kepalanya dan melihat Zuofan, master tertinggi berjanggut hitam memandang Zuofan dengan hati-hati, dan kemudian dia menunjukkan senyum bahagia, jarang. Sangat beruntung bagi Shizu untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Bahkan jika dibandingkan dengan murid kami yang terlantar, tidak lebih dari itu. Tuan, Zuofan tidak layak dipuji. Matanya berbalik dan Zuofan memikirkannya. Meninggalkan magangnya, apakah itu mahasiswa melukis dan melukis? Yah, itu harus dia. Tetapi Maha Guru berjanggut hitam berkata demikian, apakah senang atau marah? Jika dia masih marah dengan hal yang asli, bandingkan dirinya dengan dia, apakah tidak ada niat marah? Ini sudah berakhir. Namun, jika dia masih memikirkan perasaan lama tuan dan murid, perbandingannya adalah bahwa kebahagiaan lebih besar daripada kemarahan, dan dia dapat memastikan keamanan sebaliknya. Aku hanya tidak tahu apa yang dia maksud. Setelah melihat lebih dalam pada yang tertinggi berjanggut hitam, melihat bahwa dia telah melihat dirinya sendiri dan tertawa, dan tidak dapat melihat apakah dia mencibir atau menyayangi. Hati Zuofan telah gelisah untuk waktu yang lama. Bab 644. Haha anak kecil, kamu tidak perlu panik. Aku baru saja mengatakan bahwa itu bukan untukmu. Dan seperti yang kamu lihat, lelaki tua itu telah dibunuh untukmu. Ini menunjukkan bahwa aku ada di pihakmu, bukan itu. Lihat Zuofan masih penampilan hati-hati, janggut hitam tertinggi tidak merasa tertawa suara, Anda cara terpencil. Hatinya dipenuhi keraguan. Zuofan tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan tanpa mengetahui temperamen tertinggi. Bagaimanapun, yang tertinggi juga adalah anggota jalan iblis. Yang disebut jalan keluar jahat dari abnormal, semua orang tahu. Jika yang tertinggi suka mempermainkan lawannya, dan pada saat Anda mengendurkan kewaspadaan dan gembira, satu gerakan akan membunuh Anda dan Anda akan terkejut. Siapa yang tahu? Ini bukan tentang kekuatan, ini tentang temperamen. Oleh karena itu, meskipun Zuofan sangat hormat di permukaan, dia masih sangat waspada di dalam hatinya. Dia membungkuk dan berkata, Zuofan tidak berani, terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak mengatakan itu untuk waktu yang lama. Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi aku datang ke sini dengan sia-sia. Oh, ayolah, kamu sangat berhati-hati melihat Zuofan tidak lagi waspada di permukaan, tetapi tubuhnya masih kaku. Dia tahu bahwa kewaspadaannya masih berat, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengangkat kepalanya dan menatapnya, Zuofan mengalihkan pandangannya dan berbisik, Tuanku, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, bisakah saya pergi sekarang? Dikatakan, Zuofan siap membawa dua gadis pergi. Kembali. Namun, sebelum dia pergi, penguasa berjanggut hitam itu tidak punya pilihan selain menatapnya dan tertawa dengan marah. Apakah ini sangat buruk bagiku? Apakah kamu ingin berlari terburu-buru? Nah, Tuanku, Anda mengatakan Anda tidak datang melawan saya, hanya untuk menyelamatkan hidup saya. Sekarang hidup saya telah diselamatkan dan pelakunya telah dipecahkan oleh Anda, apalagi yang harus Anda lakukan?
Bukan dari Leng, Zuo Fanli tentu saja. Tetapi membalikkan matanya yang putih, Maha Guru berjanggut hitam tidak bisa menahan tawa, dan mengangguk, anak baik, hanya ingin menyelinap pergi. Tapi saya akan menyelamatkan hidup Anda, dan Anda akan pergi begitu saja. Benarkah? Petik 2. Yang mulia, Andalah yang mengatakan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa kali ini. Apakah Anda tidak melakukannya, saya dapat bertahan hidup. Jadi, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan hidup Anda. Hati Zuo Fan harus, tampaknya semakin memahami vena tertinggi janggut hitam. Kali ini, dia pasti mencari dirinya sendiri, dan pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan, jika tidak, dia tidak akan pernah terus menggigit anugerah yang menyelamatkan jiwa ini. Artinya, itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan, tetapi sulit untuk mengatakannya. Setelah bermeditasi sejenak, Maha Guru berjanggut hitam itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menjadi cerah dan dia berkata dengan lemah, ngomong-ngomong, kali ini aku membantumu menyelesaikan Penatua Nalu. Aku tidak ikut campur. Menurutmu, jika dia mati di tanganmu, dia pasti akan menyinggung klan hewan Yu. Tapi berbeda jika dia mati di tanganmu. Saya mati di tangan saya. Saya menjalankan aturan, dan Beastmaster tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Petik 2. Tapi mereka tetap akan menagih saya. Apa bedanya? Alice memilih, suara tenang Zuo Fan. Kecuali jika Anda mengendalikan binatang itu hingga rata, maka saya merasa nyaman membawa Anda perasaan ini. Wajahnya tidak bisa menahan gemetar. Maha Guru berjanggut hitam tidak bisa menahan tawa. Hahaha, beraninya kamu berpikir bahwa kekasih kita ingin melakukan ini pada awalnya. Aku tidak membiarkan dia melakukannya demi stabilitas Shizu. Sekarang jika kamu katakan, kita akan melakukannya. Kalau begitu kamu tidak terlalu baik padaku. Sampai jumpa lagi. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan Zuo Fan hendak berlari. Tetapi dia dihentikan oleh Maha Guru janggut hitam, tunggu, kembali. Aku punya sesuatu untuk mencarimu. Bukan dari Leng, Zuo Fan menoleh untuk melihatnya. Sudut mulutnya melintasi senyum bangga, punggungnya tiba-tiba tegak. Benar saja, ada sesuatu yang salah, yang tidak dia takuti. Anda memiliki sesuatu untuk mencari saya, tetapi juga bagaimana menghadapi saya, haha. Setiap kali seseorang memintanya untuk menangani urusan, dia setara dengan menangkap pegangan pihak lain. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia akan menariknya ke atas. Ini adalah gaya. Melihat Zuo Fan, dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berubah. Pria tertinggi berjanggut hitam tidak merasa bahwa alisnya bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tak berdaya, nak, kamu tidak perlu mengudara. Ini bukan masalah besar untuk memintamu melakukannya. Itu hanya larangan untukmu. Dalam kompetisi antara 3 sekolah berikutnya dan menengah 3 sekolah, kamu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang, itu saja. Bukan dari Leng, Zuo Fan dengan wajah bingung, anehnya memandangi janggut hitam tertinggi ini. Mengapa Anda tidak memerintahkan larangan saja? Apa yang bisa Anda diskusikan dengan saya? Haha, Anda pikir kami ingin membicarakan hal ini dengan generasi muda Anda. Tetapi menggelengkan kepalanya, Maha Guru berjanggut hitam menghela nafas, yang disebut tidak ada aturan, tidak ada kotak, asosiasi naga ganda kami telah diadakan di Shizu. Dan telah diakui oleh 9 sekolah. Yang paling penting adalah keadilan. Suanglong tidak akan dipercaya oleh kekuatan utama di Shizu, dan orang-orang akan tersebar, dan akan ada perang di Shizu. Oleh karena itu, kami tidak punya alasan untuk melarang Anda tanpa kesalahan apapun. Jika tidak, itu akan merusak reputasi kami sendiri. Petik 2. Namun, kekuatanmu terlalu kuat. Itu sudah melampaui level 3 berikutnya atau bahkan 3,5. Jika kamu berada di lapangan, diperkirakan tidak ada yang berani bermain. Naga ganda tidak akan bisa mengukur potensi mereka. Itu membuang-buang uang dan tidak ada artinya. Jadi kami ingin Anda sadar untuk tidak bermain. Belum terlambat bagi Anda untuk bertarung melawan lawan yang tidak dapat dilawan oleh klan sihir CE saat Anda menantang 3 pertama. Alis sedikit terangkat. Zuo Fan tidak bisa tidak menatapnya dengan aneh. Bagaimana kamu tahu, kami membidik 3? Haha, sekarang, kekuatan keseluruhan dari murid sekte sihir CE memiliki kualifikasi ini. Jangan merasa senyum ringan,
janggut hitam cara cahaya tertinggi. Alisnya berkerut dalam, hati Zuofan ragu-ragu tidak sepatah kata pun. Namun, dia tidak ragu untuk setuju atau tidak. Faktanya, dengan kekuatan para murid itu sekarang, tidak masalah apakah dia bermain atau tidak. Intinya adalah, dia berpikir, kebaikan apa yang bisa dia dapatkan dari yang tertinggi ini? Seolah-olah dia melihat apa yang dia pikirkan, Maha Guru berjanggut hitam merasakan janggutnya yang panjang dan mencibir. Sebenarnya, saya sudah tahu rencana Lu. Alasan mengapa saya tidak berhenti terlebih dahulu adalah untuk benar-benar memeriksa kekuatan Anda. Benar saja, seperti yang dilaporkan tetua, itu adalah monster. Orang-orang seperti Anda adalah ancaman dalam 3 pertempuran berikutnya dan seharusnya tidak ada. Petik 2. Yang mulia, apakah Anda mengancam saya? Wajahnya tidak bisa menahan gemetar, dan Zuofan menatapnya tanpa berkata-kata untuk beberapa saat, sebagai Maha Guru dari Akademi Xuanglong. Dapatkah Anda melakukan apa saja kepada murid-muridnya sesuka hati? Hei, tentu saja, Maha Guru Akademi Xuanglong tidak akan melakukannya, tetapi tetua Lu, ahli pengendalian binatang, menaruh dendam padamu dan memasang jebakan untuk membunuhmu. Kemudian halaman Xuanglong mengetahui kebenarannya, memperlakukan tetua Lu dengan cara yang benar, dan memberi Anda keadilan. Apa yang Anda katakan? Petik 2. Itu sangat alami. Dengan mencibir, Zuofan menggertakkan giginya dan mengangguk. Oke, saya setuju. Tidak perlu bertarung di masa depan. Saya tidak akan ambil bagian di dalamnya. Mengatakan, Zuofan merangkul 2 wanita, 1 langkah lurus ke atas awan kosong, sekejap mata menghilang. Kaisar berjanggut hitam mengangguk puas dan bergumam, hahaha anak ini benar-benar berbahaya. Saya ingin menggerakkan orang dengan emosi dan membiarkannya berjanji dengan sukarela, tetapi pada akhirnya, kami harus mengandalkan ancaman. Sayangnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi segera, Maha Guru berjanggut hitam sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan dia berteriak juga. Jangan biarkan orang lain tahu tentang reputasi Akademi Xuanglong, jika tidak. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana menangani pekerjaan kotormu. Setelah memahami gaya halaman Xuanglong, Zuofan, bahkan jika dia tidak memberi muka lagi, akan memarahinya dan menyebarkannya jauh-jauh. Bagaimanapun, prinsip tindakan Anda adil. Selama saya tidak melakukan kejahatan apapun, Anda tidak punya alasan untuk membawa saya, Kaisar berjanggut hitam itu marah, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oh, anak ini benar-benar pintar. Berhati-hatilah sampai Anda mengetahui situasinya. Tetapi setelah semuanya jelas, dia sangat liar dan tidak terkendali. Dia benar-benar seorang pria yang melakukan hal-hal besar. Iya, tapi temperamennya sangat mirip dengan arogansi dan pemuda nakal tahun itu. Di masa depan, apakah itu akan menjadi masalah besar lagi bagi pembuat onar? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depan orang-orang hitam. Berjanggut, tapi dia adalah salah satu dari 2 naga. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Maha Guru berjanggut hitam juga menghela nafas. Aduh, alis putih, bukankah kita mendirikan Akademi Naga Ganda ini hanya demi para praktisi di Shizu? Apakah kita memiliki lingkungan yang adil untuk kultivasi? Mari mereka yang memiliki kemampuan untuk berlatih dapat mengejar jalan surga tanpa hambatan. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang terlalu fokus pada sumber daya, tetapi hanya sedikit praktisi sejati yang keluar. Ini bukan hanya cara iblis, tetapi juga jalan yang benar jalan. Kami terlalu memperhatikan sumber daya ini dan melupakan niat asli seorang praktisi. Kami juga demikian. Demi keadilan di Shizu, kami memaksa murid-murid kami yang paling bangga pergi. Tapi sekarang pikirkanlah, bukankah tahu di dalam hatinya bahwa dia dan gadis itu ingin membangun dunia jalan umum? Selama ribuan tahun, sulit untuk menemukan praktisi motivasi diri atau murid kita. Mengapa kita harus menghapus niat aslinya? Mungkin kami bukan lagi biksu asli, tetapi penguasa seluruh negara bagian barat, tertinggi Xuanglong. Alis putih tertinggi juga menghela nafas dan berkata, kami telah berubah. Bersama dengan seluruh negara bagian barat. Mengangguk sedikit, Maha Guru berjanggut hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam, tidak dapat mempertahankan niat awal,
kami memutuskan jalan mencari Tao. Kami dua orang tua lebih seperti kaisar di bumi. Haha, tidak heran bahwa kekuatan King Sheng melampaui kita begitu awal. Tetapi sulit bagi kita untuk bergerak selama ribuan tahun, karena kita semakin jauh dari jalan surga. Jadi, jika kita melihat orang seperti itu lagi, apakah dia akan tetap melakukan hal yang sama, hal seperti sebelumnya? Hati merenung sejenak, alis putih menatap janggut hitam, tetapi tidak berbicara, diam. Mereka, yang sudah berada di posisi tinggi, telah lama terikat pada kepentingan seluruh negara barat, tidak mampu melepaskan diri. Tugas mereka adalah menjaga stabilitas Shizu. Tidak peduli siapa yang ingin merusak stabilitas ini, mereka akan menghentikannya bahkan jika mereka tahu itu adalah seluruh negara bagian barat. Karena mereka sekarang adalah naga ganda paling kuat di Shizu. Dia mengangkat matanya dan melirik alis putihnya. Jenggot hitam tiba-tiba terkekeh dan berkata, alis putih, jika King Sheng benar-benar kembali, aku ingin memberinya pedang itu dan membiarkannya mengejar niat aslinya. Alisnya sedikit bergetar, alis putihnya menatap janggut hitam dalam-dalam, berpikir sedikit, dan mengangguk lemah.